Jumat, 19 November, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga COVID. Hal ini berdasarkan pengalaman kasus gelombang ketiga di beberapa negara. Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah dan warga berpartisipasi mencegah gelombang ketiga COVID-19, di mana negara tetangga dan Eropa ini juga terjadi dan harusnya menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan skenario terburuk. IDI optimistis Indonesia dapat menghadapinya berdasarkan pengalaman yang lalu. Supaya tidak tertular, satu. Yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi itu kita masih sekitar 40%, harus cepat-cepat dinaikkan. Walaupun vaksinasi tidak cukup, tidak cukup untuk mencegah penularan, namun vaksinasi harus segera sebanyak mungkin disertai dengan upaya yang lain. Apalagi kita tes yang sebanyak mungkin, dan juga kontak tracing, telusur kontak. Kalau ada orang yang tertular, kita harus telusur orang-orang sekitarnya, itu juga harus dikerjakan dengan baik dan benar. Sementara itu, menanggapi imbauan IDI atas lonjakan kasus COVID pasca liburan, warga menyadari masih banyak yang abai protokol kesehatan. Warga juga meminta ketegasan pemerintah dalam mengawasi aturan PPKM. Ikut menikmati hiburan di sini, taman di sini, tetap kita jaga prokes dengan ketat gitu. Mungkin itu, Mas, supaya kita antisipasinya terhadap gelombang ketiga. Mudah-mudahan tidak ada ya, Mas ya. Jika nanti diperketat lagi tuh setuju gak sih, Om? Kalau memang kondisinya seperti itu, kami sebagai warga mendukung ya anjuran pemerintah itu. Kami setuju bila diperketat lagi seperti itu. Indonesia harus belajar dari Eropa untuk menghindari ancaman gelombang ketiga COVID-19. Tingginya angka vaksinasi tidak menjamin menghilangkan gelombang ketiga. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menilai setiap lonjakan COVID-19 di Eropa turut berdampak pada Indonesia dalam selisih 2-3 bulan. Vaksinasi yang tinggi di Eropa juga tidak menjamin terhindar dari gelombang baru COVID-19. Diki meminta pemerintah Indonesia untuk menjaga rapat pintu kedatangan dari luar negeri. Umumnya dari setiap gelombang yang terjadi itu, Indonesia selalu belakangan mengalami dampaknya, dan umumnya kalau misalnya dibandingkan Eropa ada selisih 3-4 bulan dari sejak kejadian gelombang itu terjadi di Eropa. Nah, saat ini Eropa sebagian negara Eropa walaupun cakupan vaksinasinya sudah lebih dari 60%, beberapa sudah mengalami kenaikan dan sudah bersiap mengalami mekanisme lockdown.